Saudari-saudara, ibu dan bapak, umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dalam tradisi sufi ada cerita tentang dua musafir yang bermalam di rumah seorang petani miskin. Satu-satunya harta dari petani miskin itu hanyalah seekor kambing betina. Petani ini sangat bangga karena ia dapat memberi susu kambing kepada tamu-tamu yang menginap di rumahnya. Sebelum mereka meninggalkan petani, musafir yang lebih muda mengingatkan temannya, "Apakah engkau tidak ingin berdoa untuk pemilik rumah yang murah hati itu?" Dan musafir yang lebih tua itu lalu berdoa, "Tuhan, semoga kambingnya cepat mati." Saudara-saudari, pesan dari cerita ini bahwa kelekatan orang ini pada kambingnya telah merintanginya dari pencerahan dan kebebasan yang sempurna. Umat terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berbicara hal yang sama. Seorang muda yang baik datang kepada Yesus. Dia bertanya apa yang harus ia perbuat untuk memiliki atau memperoleh hidup yang kekal. Orang muda itu mengatakan bahwa semua perintah Allah telah diturutinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan Yesus memandang murid-muridnya yang ada di sekeliling. Dia katakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pokok persoalan di sini bukanlah pada kekayaan, tetapi kelekatan pada harta benda. Seorang bisa saja memiliki banyak harta dan tidak melekat padanya. Namun orang lain dapat saja memiliki seekor kambing, namun sangat melekat padanya. Tidak ada harta yang harus dilepaskan jika kita tidak melekat pada harta milik kita. Nama baik, wibawa kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti hati kita. Saudara-saudari umat terkasih, tetapi sayang, banyak dari doa-doa kita bertujuan untuk mendapatkan sesuatu. Balasannya untuk menjadi lepas bebas. Kita berdoa dan mencoba supaya Allah ada senantiasa di pihak kita, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Namun seringkali Allah karena kasih-Nya menolak doa permohonan yang kita panjatkan. Hal ini tentunya membuat kita tidak melekat dan menjadi lepas bebas. Tetapi kita gagal melihat berkat-Nya dan kasih-Nya kalau permohonan kita tidak terkabul. Umat terkasih, lewat bacaan Injil Markus yang baru saja kita dengar bersama, Tuhan Yesus berpesan betapa pentingnya menata hidup ini secara seimbang antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani. Permintaan yang ekstrim yang hanya menekankan salah satu kebutuhan jelas akan membuat hidup kita ini menjadi tidak seimbang alias pincang.
Oleh karena itu, umat terkasih, mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk tidak melekat pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, yang akan kita nikmati semasih kita berjuang di dunia ini. Tetapi kita sama-sama seperti orang muda yang kaya, ingin memperoleh kehidupan yang kekal dengan cara hidup berbagi dengan saudara-saudari kita yang hidup bersama di mana saja kita berada. Semoga sesudah